Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan. Kali ini berjumpa kembali dengan saya, Bambang Sugiharto, sudah hari kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kultum yang pertama, saya sudah membahas sejarah tentang PKK. Bagaimana sejarah itu, bagaimana dimulai dari Jawa Tengah, bagaimana ada kasus busung lapar, dan semua program, 10 program itu diatasi. Dan program PKK itu seluruh Indonesia sama. Ya, 10 program pokok PKK. Diharapkan seluruh instansi, departemen, dinas, lembaga-lembaga itu melatih kader-kader PKK dengan keterampilan khusus sehingga bermanfaat bagi keluarga khususnya dan mampu mensejahterakan keluarga. Karena namanya tim bergerak, tentunya ilmu yang diharapkan dipahami oleh seorang kader ataupun oleh pengurus tim penggerak, salah satunya adalah beliau itu sebagai fasilitator. Nah, karena fasilitator berarti sebagai narasumber. Karena yang dihadapi masyarakat tentunya salah satu ilmunya adalah andragogi. Bagaimana cara mengajar orang dewasa. Bapak-bapak yang hadir di sini semua masyarakat, tokoh masyarakat semua bisa menjadi narasumber, bukan guru dengan murid. Karena namanya tim penggerak, jadi ada ilmu menggerakkan. Menggerakkan itu tentunya ilmu komunikasi, ilmu andragogi, ilmu motivasi, dan seterusnya. Jadi 10 program pokok PKK, mulai program penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pelatihan dan keterampilan, pendidikan dan pelatihan, kemudian koperasi, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, itu semua dibutuhkan satu paket oleh keluarga. Oleh karena itu nanti akan saya share di grup apa sih isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat ini seluruh Indonesia. Tentunya kita akan melihat wilayah kita itu kita kira-kira apa masalahnya. Baru masalah itu dengan analisa yang SWOT, ya, di situ sudah ada program prioritas dan program operasional. Ini arahnya PKK dan memang tergantung leadernya. Leadernya itu mulai dari tingkat menteri dalam negeri, di bawahnya tentu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan desa. Oleh karena itu kita melihat di skala Indonesia atau Jawa Timur ada yang berhasil dan ada yang kurang berhasil dan bahkan ada yang tidak berhasil. Ada yang penting yang mungkin bisa bermanfaat bagi bapak-bapak ibu semua, 5 kegagalan komunikasi. Yang pertama, yang dikatakan tidak didengarkan. Pasti gagal ya. Yang dikatakan tidak dirungokno, pasti gagal. Oleh karena itu banyak cara untuk didengarkan. Saya pernah dididik militer 4,5 bulan. Jadi kalau komandan itu menginstruksikan itu mestinya ada kata-kata ulangi. Wah, lek diulangi berarti ngrungokno. Cocok enggak dengan pertanyaan? Yang kedua, yang dikatakan dia mendengarkan tapi nggak ngerti, gagal. Dan ilmu ini universal, namanya teori-teori itu sudah dikaji dengan berbagai ahli sehingga bisa digunakan secara umum. Bapak kepada anak, kepada ibu, kepada istri, kepada teman, kepada guru, kepada murid. Jadi yang kedua ini, yang dikatakan dia mendengar tapi tidak ngerti.
Supaya ngerti, banyak cara. Ada peragaan, ada simulasi, ada diskusi, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, yang dikatakan dia mendengar, dia mengerti, tapi tidak paham, pasti gagal. Karena mengerti dengan paham itu beda. Contoh yang paling gampang, kalau saya biasa ngasih contoh kepada ibu-ibu, biasanya kalau masak itu dia ngerti bahwa garam itu seharusnya diberikan ketika masakannya itu dingin. Tapi karena tidak paham, biasanya pada waktu proses ngulek supaya hancur ya dimasukkan semua, direbus. Apa yang terjadi? Ya unsur yodium yang dibutuhkan tubuh hilang. Ya ini nggak paham. Kalau paham, dia mesti adem baru dikasih garam. Selanjutnya, yang dikatakan dia mendengar, dia mengerti, dia paham, tapi gak dilaksanakan. Tambah gagal. Banyak orang-orang itu ngerti kalau buang sampah di tempatnya, tapi kadang-kadang ya paham, tapi nggak dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan ya itu budaya. Oleh karena itu kalau kita lihat ya TV itu, orang Jepang kalau nonton TV di dunia manapun, dia lihat sampah mesti dikenang plastik. Nah itu. Jadi kalau paham dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan gagal. Sama yang terjadi di Indonesia. Ketika terjadi COVID, wah kabeh cuci tangan pakai sabun. Tapi mari COVID entek hilang, tidak dilaksanakan lagi. Yang terakhir, yang dikatakan dia mendengar, dia mengerti, dia paham, dia melaksanakan, tapi tidak dipelihara. Angel kan? Contoh, kalau sudah jadi juara kota-kota Adipura Kencana, tapi mari ngono, mari lomba hilang mana? Jadi karena tidak berubah perilakunya. Lah ini memang butuh kebersamaan warga masyarakat. Oleh karena itu biasanya untuk bisa menjadi perilaku itu harus dengan agreement, dengan komitmen. Nah, kalau bahasa kerennya itu fakta integritas. Lek bahasa desa ini rembuk sehingga semua itu dilaksanakan dengan benar. Tapi cara yang ampuh di agama sudah mengatur. Jadi kalau mau berbicara itu ya ada salah satu daripada contoh Nabi Musa alaihi wasallam ketika bagaimana dia bisa ngandani Fir'aun. Nah ini luar biasa cara itu yang harus kita gunakan sebagai orang beragama. Doanya cukup simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah kesulitanku, hilangkan kekakuan lidahku sehingga apa yang aku sampaikan dapat dipahami. Seharusnya itu menjadi perbuatan kita sehari-hari ketika kita memberi, mau nasihati, baca itu. Insya Allah, meskipun dengan ilmu-ilmu, berbagai ilmu, ternyata orang paham itu dia mendengar, dia melihat, kemudian dia mempraktekkan. Oleh karena itu di PKK itu langsung diberi TOT, diberi pelatihan, kemudian dilaksanakan. Oleh karena itu ada pendampingan ibu hamil, ada cek jentik-jentik. Harapan itu supaya bisa merubah perilaku masyarakat. Saya kira cukup karena kultum, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan apabila ada kata tutur kata yang saya salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Kalau ada pertanyaan silakan. Kaitannya dengan PKK. Ada 10 program pokok PKK. Di Balai RW, terima kasih sudah Pak RW juga sudah menyantumkan, ini bagus. Tapi maksudku ya dicantumkan, dibaca, dimengerti, dipahami, dilaksanakan. Kalau ada, saya cukupkan di sini. Terima kasih, mohon maaf dan semoga bermanfaat.